Kisah yang menegangkan ini masih berpusat pada Tyler Rake, sosok yang ternyata masih hidup dan berhasil diselamatkan oleh timnya sesuai perintah dari rekan terdekatnya. Tyler, yang selalu menjadi pahlawan dalam setiap misinya, mengalami perjalanan yang menarik kali ini. Setelah menyadari bahwa masih ada harapan bagi Tyler, tim segera melakukan tindakan cepat dan membawanya ke Dubai untuk perawatan lebih lanjut. Di Dubai, Tyler menghadapi tantangan besar dalam pemulihan fisiknya. Kondisi tubuhnya yang tidak lagi sebugar dulu tidak menghentikan semangatnya yang membara ketika menghadapi kelompok berbahaya bernama Amir Asif di Bangladesh, India. Sementara itu, jauh dari perjalanan Tyler, kita dipindahkan ke sebuah desa di negara Georgia. Di desa tersebut, terdapat sosok yang menarik perhatian, Zurab. Zurab adalah seorang bos mafia yang baru saja menerima kabar yang mengguncang hatinya. Adik kesayangannya, David, baru saja mendapat perpanjangan hukuman selama 10 tahun lagi. Kehidupan Zurab yang keras dan berbahaya membuatnya menjadi sosok yang tak terduga. Zurab tidak tinggal diam. Ia memanggil Bapak Gubernur untuk menanyakan perihal perpanjangan hukuman adiknya. Pertemuan ini mencerminkan kekuasaan dan pengaruh Zurab dalam dunia kejahatan. Meskipun gubernur merasa terikat oleh permintaan Amerika, Zurab tidak ragu untuk mengingatkan posisi gubernur yang terhormat saat ini diperoleh berkat bantuan dan dukungan Zurab serta kelompoknya. Balasan gubernur tidak membuat Zurab berhenti. Zurab tidak takut dengan pemerintah, tidak takut dengan hukum, dan aturan sama seperti kakaknya, David. Mereka adalah sosok-sosok jahat yang tidak segan membawa istri dan anak-anaknya tinggal bersama di penjara. Kisah ini menyentuh hati saat sang istri, yang bernama Mia, mengeluhkan keputusan David yang membuat kedua anaknya menderita. David, tanpa ampun, menampar Mia dengan keras, dan adegan ini mengingatkan kita pada film epik, The Raid 2, Berandal, di mana seorang pahlawan harus menghadapi segala rintangan dan melindungi orang-orang yang dicintainya. Kembali ke Tyler yang akhirnya pulih dari luka dan trauma. Yas dan Nick, rekan setimnya, datang menjemputnya dan membawanya ke sebuah kabin di wilayah bersalju sebagai hadiah atas ketekunan dan ketabahannya. Tyler merasa lega dan memutuskan pergi ke pasar untuk membeli 2 ekor ayam, hewan peliharaan favoritnya. Namun, takdir berkata lain ketika tiba-tiba muncul Alcott, utusan mantan istrinya, dengan membawa kabar yang mengguncangkan. Me? I'm not so convinced. Can you even pull the trigger like that? Now that's why you haven't got any friends. Alcott menceritakan masalah adik mantan istrinya, Mia, yang dikurung di dalam penjara oleh suaminya, David. Tyler, yang tidak bisa menolak tawaran misi penyelamatan, langsung menerima pekerjaan tersebut. Call themselves the Nagazi. Means shepherd, apparently. Setelah beberapa peristiwa dramatis, Tyler pun menunjukkan adegan-adegan yang sangat menarik dan mendebarkan. Perjalanan Tyler membawanya ke sebuah penjara yang dijaga ketat. Dalam kegelapan malam, dia berhasil menyusup dan masuk ke dalam sel. Dia langsung dihadapkan pada anak-anak Mia, Sandro dan yang lainnya, yang terkejut melihatnya. Namun, Tyler dengan cepat memberitahu mereka bahwa mereka harus segera pergi. Di tengah keributan dan kekacauan yang terjadi, Tyler harus mempertahankan diri dan melindungi Mia dan anak-anak dari serangan yang terus-menerus. Adegan berlanjut dengan kejar-kejaran yang tak kenal ampun. Tyler harus menghadapi serbuan para napi dan para sipir penjara yang siap siaga. Kekuatan dan keahlian Tyler diuji saat dia mencoba melindungi Mia dan anak-anaknya. Setelah pertempuran yang sengit dan penuh adrenalin, Tyler berhasil membawa mereka keluar dari penjara.
Namun, tantangan belum berakhir. Ketika mereka berusaha untuk melarikan diri dengan mobil, David tiba-tiba muncul dan menyerang Tyler. Dalam situasi yang mencekam, Tyler terpaksa harus mengambil tindakan drastis dan menghabisi David. Kehidupan yang penuh dengan kekerasan dan kejahatan ini mengharuskan Tyler dan Mia untuk bertahan hidup di tengah-tengah bentrok antara napi dan para sipir. Dengan bantuan timnya, Tyler berhasil membawa Mia dan anak-anaknya ke tempat yang aman. Namun, tragedi menghantam saat Mia mengetahui bahwa David, ayah mereka, telah tewas dibunuh oleh Tyler. Emosi yang memuncak membuat Sandro, anak tertua Mia, marah dan menyerang Tyler. Namun, dalam momen yang tak terduga, Tyler berhasil menenangkan Sandro dan membuatnya menyadari bahwa ayah mereka bukanlah pahlawan yang mereka bayangkan. Listen, hey, listen. Listen to me. He was gonna kill your mother, okay? It was him or her. Tyler dan timnya mengantar Mia dan anak-anaknya ke tempat persembunyian yang aman. Namun, ketenangan mereka tidak berlangsung lama. Sandro tak sengaja menghubungi Surap, paman mereka, dan mengungkapkan keberadaan mereka. Tanpa disadari, mereka telah memberikan petunjuk kepada Surap yang memiliki dendam besar terhadap Tyler. 위치가 산드로와 სანდრო სათხარ ხო იცი მამა შენი ვინ იყო სად მიდიხარ თქო გიგითხებ სად მიდიხარ გიგითხებ Ketika berada di Wina, Austria, Tyler dan timnya disergap oleh pasukan Sura yang tak terduga. Pertarungan yang epik terjadi di lapangan udara, dengan helikopter dan senjata berat menjadi bagian dari medan perang. Tyler harus berhadapan langsung dengan Surap, musuh besar yang kini ingin membalas dendam atas kematian adiknya. Pertarungan mereka penuh tekanan dan adrenalin, dengan aksi luar biasa dan efek khusus yang memukau penonton. Tyler dan Surap saling mengalahkan dengan penuh keberanian dan ketekunan. Dalam aksi-aksi yang menegangkan, Tyler akhirnya berhasil mengalahkan Surap, namun bukan tanpa konsekuensi. Pertarungan yang keras membuat Tyler dan timnya kelelahan. Mereka harus membawa Mia dan anak-anaknya pergi, meninggalkan kehidupan masa lalu mereka yang penuh bahaya dan kejahatan. Bagi Tyler, ini adalah pengorbanan besar untuk melindungi orang yang dicintainya dan membawa mereka ke dunia yang aman. Film ini mengajarkan kita tentang nilai persahabatan, pengorbanan, dan keberanian dalam menghadapi kejahatan.